Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Langsung saja untuk materi hari ini kita masih membahas mengenai transformasi bidang datar. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai refleksi atau pencerminan. Nah, penasaran apa itu refleksi atau pencerminan? Kalian tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu kalian bisa nonton dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan mengenai transformasi bangun datar hari ini, yaitu kita akan bahas mengenai refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi atau perpindahan yang memindahkan titik-titik pada suatu bangun dengan menggunakan sifat bayangan tertentu. Refleksi terhadap sebuah bangun datar diperoleh dengan merefleksi titik-titik pada bangun datar tersebut. Seperti pada gambar, di sini kita akan coba merefleksi atau mencerminkan segitiga siku-siku PQR. Sebelumnya, segitiga siku-siku PQR kita gambar di kuadran kedua ya, pada diagram Cartesius. Nah, kemudian kalau kita cerminkan, misalnya kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Nah, maka bayangannya itu ada di sebelah kanan ya, atau di kuadran pertama. Kita tuliskan dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Ini contohnya ya. Nah, kemudian yang menjadi acuan dalam permasalahan refleksi atau pencerminan adalah bahwasanya refleksi titik P X, Y terhadap yang bagian A terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu X untuk nilai Y-nya sama dengan 0 ya, adalah, nah formulasinya adalah P, X, Y, kemudian tanda panah. Artinya kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik P aksen, koordinatnya berubah menjadi X, min Y. Kemudian aturan yang kedua, refleksi titik P, X, Y terhadap sumbu Y adalah P, X, Y, tanda panah, P aksen, nah koordinatnya yaitu min X, Y. Kemudian yang bagian C, refleksi titik P, X, Y terhadap pusat O. Pusat O itu artinya koordinat 0,0 ya. Maka P, X, Y tanda panah, P aksen, koordinatnya adalah min X, min Y. Kemudian berikutnya yang bagian D, refleksi titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan H adalah P, X, Y tanda panah, P aksen, koordinatnya 2H min X, Y. Jadi P aksennya memiliki koordinat 2H min X, Y. Ini untuk yang bagian D ya.
Kemudian yang bagian E, refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan K adalah P, X, Y, tanda panah, P aksen, X, 2K min Y. Kemudian yang bagian F-nya, terhadap garis Y sama dengan X adalah P, X, Y, tanda panah, P aksen, koordinatnya Y, X. Kemudian yang bagian G, refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan min X adalah P, X, Y, tanda panah, P aksen, nah koordinatnya yaitu min Y, min X. Yang bagian H-nya, refleksi titik P, X, Y terhadap titik H, K adalah P, X, Y, tanda panah, P aksen, nah koordinatnya yaitu 2H min X, 2K min Y. Ini untuk yang bagian H atau yang terakhir ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P, koordinatnya 2,4 jika dicerminkan terhadap yang A terhadap sumbu X, kemudian yang B terhadap sumbu Y. Nah, langsung saja untuk menjawab soal bagian A, jika dicerminkan terhadap sumbu X ya, kita gunakan aturan refleksi titik P, X, Y terhadap sumbu X atau aturan yang bagian A ya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka P, X, Y, tanda panah, P aksen, X, min Y. Nah, X, Y di sini adalah 2,4 ya, jadi kita tulis P 2,4, kemudian P aksen dalam kurung 2, min 4 ya. Jadi min Y, Y-nya kan 4 ya. Jadi kalau min Y min 4. Yang B juga sama, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti acuannya adalah acuan yang bagian B ya. Sehingga P aksennya koordinatnya yaitu min 2,4. Nah, kemudian langkah berikutnya atau langkah terakhir yaitu kita akan menggambar titik-titik tersebut ke dalam diagram kartesius ya. Kita akan gambarkan terlebih dahulu diagram kartesiusnya dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian titik P 2,4 kita gambarkan ya. Titik P 2,4. Nah, kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menjadi 2,4. Ini sebagai P aksennya. Kita gambarkan 2,4, berarti ke bawah ya, kita tarik garis putus-putus ke bawah. Kita akan coba tarik garis putus-putus ke bawah. Di sini menggunakan garis berwarna merah. Nah, ini adalah P aksen ya, hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen min 2,4, berarti dia ke atas ya, min 2,4. Sekarang kita tarik garis putus-putus
min 2,4 ke atas garis putus-putus berwarna hijau. Kita tulis P aksen. Ini adalah hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya mengenai pencerminan atau refleksi. Baik, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Tetapi sebelumnya, kalian bisa coba kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC di mana titik A koordinatnya 1,1, titik B 3,1, dan titik C 2,3. Jika dicerminkan terhadap sumbu X dan jika dicerminkan terhadap titik 5,5. Baik, selamat mengerjakan. Baiklah, itu tadi videonya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.